Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah wahai Muhammad bahwa aku dekat. Aku mengijabah setiap permohonan orang yang berdoa apabila mereka berdoa ditujukan kepadaku. Maka berimanlah kepadaku, laksanakan perintah-perintahku, niscaya engkau akan memperoleh kebenaran. Ramadan adalah bulan di mana Allah menghadirkan dirinya dalam bentuk yang spesial. Sesungguhnya setiap saat juga Allah hadir. Kazuo Murakami yang tidak percaya Tuhan itu kemudian berkata bahwa harus ada sesuatu yang maha agung yang mengurus manusia karena rumit dan kompleksitas yang ada pada sistem hormon manusia. Murakami tidak percaya Tuhan, tapi ketika dia mempelajari sistem biokimia tubuh manusia, dia berkata harus ada sesuatu yang maha agung yang mengatur semua ini, karena manusianya sendiri tidak terlibat. Jadi sesungguhnya Allah hadir mengurus kita siang dan malam. Tapi di bulan Ramadan ini Allah hadir lebih dekat. Di hari penghisaban nanti Bapak Ibu, kita akan dihisab oleh Allah dan ditampakkan 3 catatan. Dulu kalau membayangkan 3 catatan itu 3 kitab. Sekarang membayangkannya 3 flash disk atau 3 gadget gitu ya. Gadget satu ponsel saja bisa 520 giga gitu. Allah pasti lebih mampu membuat yang lebih canggih dari sekedar device yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Nah, 3 catatan kitab itu memuat dengan lengkap 3 jenis catatan. Kitab pertama memuat catatan amal. Kitab kedua memuat catatan nikmat. Kitab ketiga memuat catatan dosa. Semuanya terangkum. Teu aya nu disumput-sumputkeun. Teu aya nu diteunden dina handeuleum sieum, teu aya. Semuanya nembrak. 3 catatan kitab diperlihatkan. Dan ketika itulah kemudian malaikat yang membaca kitab-kitab itu melapor kepada Allah bahwa hamba Allah yang baik ini, yang beriman ini, amalnya memang banyak. Tapi kalau amal itu dibandingkan dengan nikmat tidak sebanding. Belum lagi dikurangi dengan dosa. Amalnya banyak, nikmat lebih banyak dari amal, dosanya banyak. Yang seperti ini harus dibagaimanakan? Bapak-bapak, ibu-ibu yakin ke surga nggak nih? Pak Bu, kira-kira masuk surga nggak kita teh? Yakin? Wajah-wajah soleh begini? Masuk surga? Tapi masuk langsung atau mampir dulu ke neraka ya? Kayaknya mampir dulu. Lebih yakin itu ya Pak. Sebetulnya mah ada cara ya, cara supaya langsung tidak ke neraka. Kalau masuk surga itu masalah akidah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, wajib baginya surga. Tapi kalau tidak masuk neraka, tidak disentuh oleh api neraka, itu bab akhlak. Orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka, kata Nabi, orang-orang yang satu hayin, hatinya lapang.
lapang, menerima kesulitan lapang, menerima apapun lapang, bening bersih hatinya teh. Celik putih celak herang, teu aya nyangket, tidak dengki, ya. Lihat orang lain sukses ya ikut bergembira gitu. Ya bersih hatinya lapang. Yang kedua, layin, lisannya lembut. Kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh kelembutan, tidak mengeluarkan kalimat yang tidak berguna. Yang ketiga syaratnya adalah qoribin, akrab dengan sesama. Memandang manusia sebagai makhluk Allah sama sebagai makhluk yang perlu diberikan apresiasi. Tidak membeda-bedakan berdasarkan pangkat, gelar, jabatan, status sosial, akrab. Dan yang keempat, kalau orang-orang yang tidak disentuh api neraka itu adalah orang-orang yang sahlin. Sahlin itu memudahkan urusan, tidak memperumit. Kalau bisa dibikin mudah, kenapa dibikin sulit? Jangan sebaliknya. Mudahkan urusan orang lain, nanti Allah mudahkan urusan kita. Jadi insya Allah Bapak Ibu, ada dua tuh, satu bisa masuk surga dengan akidah, tapi kalau langsung tidak masuk neraka dengan akhlak. Nah di bulan Ramadan ini Allah hadir dekat sekali pada kita, memperkokoh akidah kita bahwa Allah itu ada. Allah memberikan kepada kita beberapa hal yang sangat spesial di Ramadan ini. Pahala sunnah setara wajib, pahala wajib 70 kali lipat. Bahkan tarikan nafas seperti zikir. Setiap amal mendapatkan lipat ganda. Kembali kepada kitab tadi, malaikat yang bertanya, ini dibagaimanakan? Mau ke surga, dosanya banyak. Hitung-hitungan amal dengan nikmat juga tekor. Allah menjawab, Allah berfirman, hambaku yang baik ini amalnya dilipat gandakan. Nah jadi Allah melipat gandakan supaya rada-rada mendekati, meskipun mungkin tidak pernah bisa mendekati nikmat. Jantung berdenyut 103.000 kali sehari semalam. Berapa kali kita mengucap hamdalah? Kadang-kadang yang 33 habis sholat wajib gente, boro-boro ikut zikir, kata Pak Ketua tadi. Sholat maghrib gente, tajil beretek. Ujang-ujang zikir, sholat maghrib lagi ente. Maka aku lipat gandakan pahalanya. Bagaimana dengan nikmat darimu ya Allah? Kata Allah, nikmat dariku gratis. Yang dimintakan dari hamba-hambaku atas nikmatku adalah bersyukur. Bagaimana dosa-dosanya? Dosa-dosanya aku ampuni. Nah ini Pak, Bu, ini terangkum semua di Ramadan. Pahala dilipat gandakan, nikmat diajar, kita kan diajar bersyukur. Kalau sedang lapar, apapun makanannya, insya Allah enak. Bapak Ibu lapar, cuma ada nasi putih, kerupuk, sambal, sama lauk sepat, tambah daun sampe. Wah nikmat. Jadi kalau kenyang perut, dikasih masakan oleh chef terhebat, oke. Ya nggak bisa mual ponyok gitu, biasa aja. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan kepada kita sesuatu yang istimewa. Belajar untuk bersyukur. Allah hadir dan kita merasa nikmat dengan segala hal. Merasakan kelemahan diri. Lemah diri ini ternyata. Alhamdulillah saum kita mah saum yang paling moderat, subuh ke maghrib. Tidak 3 kali 24 jam gitu. Tidak subuh ke subuh gitu. Subuh ke maghrib. Allah hadir, Allah memberikan kepada kita banyak pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman ruhiyah di bulan Ramadan untuk menjadi bekal di bulan-bulan berikutnya. Di bulan ini kita mendapat limpahan pahala berlipat-lipat, maka sebagai tanda rasa syukur kita akan berjanji bahwa di bulan-bulan lain akan kita jaga amal-amal kita ini. Kan yang namanya reward itu tidak tiap hari ya Pak.
Saya kemarin pulang umrah menemani sekitar 20 orang yang hampir semuanya mendapat reward dari kantornya. Reward umrah itu tidak tiap hari, bahkan dalam 20 tahun bekerja sekali aja dapatnya. Tapi yang sekali diberikan itu memberikan dampak yang luar biasa. Sebagai rasa syukurnya memberikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka kalau kita sudah diberikan banyak pahala sekarang, dengan begitu rupa kita harus berjanji dan bertekad menyusun strategi mulai Syawal ini bagaimana supaya lebih dari ini. Jangan mulai Syawal mulai tidak tahajud. Nah, tahajud tarawih ada Syawal cenah. Tarawih mah kamari puasa, padahal yang namanya qiyamul lail itu salat malam di bulan Ramadan namanya tarawih. Kalau dilakukan sudah tidur namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita siapkan diri untuk menyambut semua kebaikan Allah ini dengan sepenuh rasa syukur dan bertekad. Kalau di bulan Ramadan ini tidak kita lepaskan satupun kesempatan sholat sunat, tidak kita lepaskan sehari pun tanpa membaca Al-Quran, tidak kita lewatkan sehari pun tanpa bersedekah, tanpa berbagi. Atau hari ini tidak bisa berbagi tapi membebaskan hutang orang lain. Kita tidak bisa berbagi, tapi kita tahu si fulan punya hutang pada kita, kasih tahu hutang Anda lunas. Ya dihitunglah yang rada aralit gitu. Kita mudahkan urusan orang lain. Kita tidak bisa memberi dalam bentuk uang, tapi kita bisa memudahkan urusan orang. Kita bisa memaafkan orang-orang yang selama ini namanya ada di top of mind sebagai musuh, karena begitu menyakitkan perilakunya. Jadi bulan Ramadan ini kita isi dengan hal seperti itu, dan kemudian kita bertekad nanti di bulan Syawal kita akan jaga semua ini. Semua kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang Allah berikan pahala yang berlipat-lipat itu akan kita jaga. Sholat sunat kita teruskan. Sholat wajib tentu saja sudah tidak usah dibahas. Bertadarus kalau sekarang bisa one day one juz. Ada juga teman-teman yang one day 2 juz, ada yang satu hari 3 juz. Ada dengan metode tertentu menghabiskan waktu yang sangat spesial. Al-Quran itu hatam dalam waktu 7 hari. Ada yang 10 hari. Nah, bagaimana di bulan Syawal nanti kita lebih lagi. Jadi merespon begitu banyak kebaikan yang Allah tebarkan di bulan Ramadan adalah dengan betul-betul tidak melepaskan setiap kesempatannya, dan berharap apa yang kita lakukan itu menjadi habit, menjadi bagian dari kebiasaan kita. Kalau di Ramadan sudah biasa sholat malam, maka di bulan Syawal tidak boleh lepas, tidak sholat malam. Kalau di Ramadan sudah baca Quran, maka ini harus 1 bulan dididik, dilatih jadi kebiasaan membaca Quran, maka mulai bulan Syawal juga tidak boleh lepas. Kalau di Ramadan kita ahli sedekah, maka di bulan Syawal pun kita akan jadi ahli sedekah. Kalaupun tidak bisa sedekah, kita bebaskan urusan orang-orang yang berurusan dengan kita. Merespon kasih sayang Allah dengan respon antusias yang sangat tinggi, sehingga Allah pun kemudian gembira melihat kita. Bukankah dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, ana inda ba'dzanni abdi bi, aku seperti persangkaan hamba kepadaku. Dan kemudian Allah juga menyebutkan, kalau mereka datang kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sedepa. Kalau mereka mendekat kepadaku sedepa, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau hambaku datang dengan berjalan, aku akan menyongsongnya dengan berlari. Jadi di dalam bulan Ramadan salah satu hikmah yang terbesarnya adalah kita betul-betul merasakan Allah hadir. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah ada, Allah dekat, Allah memperhatikan kita, Allah memberikan bahkan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Allah membuka jalan-jalan kebaikan, Allah memberikan jalan keluar atas setiap urusan-urusan kita sebagai pahala dari ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Urusan-urusan kita dibukakan, diurai, dan diberikan rezeki bahkan dari sumber yang kita tidak menyangka-nyangka. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang bisa kita jadikan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa bisa kita tingkatkan amal soleh kita, ibadah-ibadah kita, dan semoga Allah berikan pada kita kekuatan
Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menjalani semua amaliyah Ramadan dengan cara-cara yang terbaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.